kali ini ya, ini sudah masuk di pertemuan yang keenam ya, dan kita masih ada satu pertemuan lagi ya untuk pertemuan yang ketujuh. Setelah itu UTS ya. Jadi nanti tidak ada minggu tenang ya. Jadi setelah pertemuan 7 nanti langsung pelaksanaan untuk UTS-nya. Jadi harap nanti untuk rekan-rekan mahasiswa nanti mengikuti ya untuk informasi yang disampaikan oleh dosen pengampu masing-masing. Baik, untuk pertemuan yang keenam, kita kali ini akan membahas mengenai fasilitas dan insentif ya untuk pajak impor. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kita yang keenam, nanti diharapkan untuk mahasiswa nanti memahami mengenai fasilitas yang terkait dengan kawasan berikat, kemudian KITE, ya, dan juga bonded zone. Kemudian yang kedua, nanti mahasiswa memahami untuk pengurangan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Oke, baik kita akan bahas di sini. Ya, jadi sebelum kita nanti masuk ke pembahasan inti ya, kita perlu memahami terlebih dahulu ya mengenai yang dimaksudkan dengan kawasan berikat. Ya, ya karena ini terkait dengan impor ya. Nah, jadi tentunya berkaitan dengan barang-barang nanti yang keluar masuk ya di wilayah Pabean. Nah, kawasan berikat atau bonded zone ini adalah eh, kawasan pabean ya, dan sepenuhnya nanti ada di bawah pengawasan ya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana ini nanti berkaitan ya dalam rangka pengawasan terhadap kawasan berikat yang dapat dilakukan ya untuk pemeriksaan terkait dengan pabean dengan tetap menjamin untuk kelancaran dari arus barang. Nah, mengapa di sini dinamakan dengan kawasan berikat? Nah, jadi kawasan berikat ini adalah sebuah bangunan ya, jadi bangunan ataupun nanti tempat atau bisa juga nanti wilayah ya, dengan batas yang telah ditentukan dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi di dalam kawasan berikat ini nanti ada undang-undang ya atau aturan-aturan yang tentunya berkaitan dengan keberadaan dari kawasan berikat itu sendiri. Nah, tadi selain pemahaman kita mengenai kawasan berikat, nah kita juga perlu memahami berkaitan dengan kawasan industri. Nah, jadi tentu di sini apa nanti yang membedakan gitu ya. Nah, untuk kawasan industri ini adalah kawasan yang nanti menjadi tempat untuk pemusatan dari kegiatan industri yang lengkap ya, nanti lengkapi dengan sarana juga prasarana yang tujuannya nanti ya untuk pengembangan ya dan dikelola oleh perusahaan dari kawasan industri tersebut. Nah, perbedaannya ya antara gudang industri dengan gudang berikat. Ya, ini berkaitan nanti dengan pembebasan dari pembayaran pajak. Jadi di dalam gudang berikat itu tidak ada pajak yang dibayarkan sampai barang nantinya itu keluar ya, keluar dari gudang tersebut. Jadi pajaknya itu belum dikenakan. Jadi kalau nanti barang itu sudah keluar dari gudang berikat, nanti baru dikenakan pajak. Beda.
pemeriksaan awal dan juga akhir dan juga pengepakan untuk barang dan juga bahan yang diimpor maupun nanti untuk bahan yang diekspor. Jadi nanti di sini untuk nah, siapa pemilik dari gudang berikat? Nah, jadi kait nanti dengan biaya ya. Jadi itu biaya yang nanti hanya berlayar ya. Nah, yang aman dari gudang berikat ke tujuan terakhir. Nah, maka untuk gudang-gudang nanti yang ditemukan ya, yang ada di semua wilayah ya. Dan secara tradisional itu dioperasikan oleh otoritas pemerintah ataupun bisa juga nanti badan swasta yang berdasarkan pedoman untuk bea cukai dari negara ya. Nah, tentunya pengaturan atau nanti pengawasan terkait dengan barang-barang atau yang ada di gudang berikat ya, ini aturannya itu masing-masing kan ya, dia juga ya, dilakukan secara ya, ini juga di sini ya, kalau terjadi gudang-gudang itu ya yang sebelumnya, maka benar-benar itu harus dengan baik ya untuk sebarannya. Maka ada 3 jenis ya, bagian dan kuning dan juga merah. Nah, sehingga untuk kawasan di tempat jika mendapat dari perpajakan khusus ya dari pemerintah, sehingga dalam kawah berikat ini ya nanti dari pihak perusahaan itu bisa melakukan penyimpanan barang, bisa juga melakukan pengolahan atau peternak ya barang impor maupun lokal tanpa nanti untuk biaya masuk dan juga atau PGRI. Nah, jadi ini nanti barang ya bisa dikeluarkan utang di. Nah, sehingga manfaatnya dan bahan yang nanti kita punya yang berada di kawasan. Nah, ini ada beberapa didapatkan. Manfaat yang pertama pembebasan, yaitu untuk biaya masuk aja. Jadi itu barang masuk di kawasan ikan itu tidak dikenakan biaya masuk dan juga pajak impor. Nah, ini nanti BPN atau pengurangan ini BPN pasar enggak BPP. Kemudian dua yaitu kemudahan impor bahan. Nah, jadi untuk perusahaan nanti dapat impor bahan baku dan juga dengan biaya di tempatnya negara itu kan pendasaran ada di kawasan seperti ini dan kita lebih bersaing di pasar ekspor ya, dan karena dapat melakukan pengurangan ya untuk beban biaya produksi. Dan yang keempat yaitu efisiensi logistik. Nah, untuk barang ya nanti dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa ada pengenaan untuk biaya masuk ya hingga dipakai atau nanti barang tersebut dijual. Jadi intinya kalau kita punya perusahaan bangunan, nah itu yang kita buat ya. Nah, kebetulan letaknya ada di kawasan berikat. Nah, ini kita memiliki dapat keuntungan banyak karena barang yang masuk itu langsung ya, langsung ke perusahaan kita ya. Nah, bedanya kalau perusahaan kita itu tidak ada di kawasan berikat. Nah, ini tentunya akan ada pengenaan pajak ya, ada biaya masuk, nanti kena PPN 22, nanti kalau termasuk kategori barang yang mewah ya nanti ada pengenaan PPN PM-nya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi PT X YZ, nah, ini adalah
pada saat barang nanti masuk itu langsung bisa dikirim ke perusahaan. Nah, jadi nanti tidak ada pengenaan bea masuk ya, karena kebetulan sudah ada di kawasan berikat. Dengan fasilitas kawasan berikat, maka PT XYZ ini tidak dikenakan untuk bea masuk maupun pajak dalam rangka impor atas bahan baku tersebut. Nah, dengan lebih efisien ya, nah, karena tidak ada pengenaan bea masuk, nah tentunya biaya produksi itu akan lebih rendah. Raya, kemudian daya saing ini tentunya juga bisa lebih meningkat. Nah, karena harga yang nanti kita hasilkan ya, itu tentunya harganya kan jauh lebih rendah ya, tidak menjadi mahal. Nah, beda kalau kita nanti impor barang, kemudian barang yang kita dapatkan ya, yang sudah dikirimkan ke perusahaan kita itu sudah ada tambahan pajak. Nah, tentunya biayanya lebih tinggi ya. Sehingga pada saat nanti selesai kita olah ya mau tidak mau harga jualnya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Nah, tadi pemahaman kita untuk kawasan berikat ya, terkait dengan fasilitas ya dan juga intensifnya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai KITE, yaitu kemudahan impor dengan tujuan ekspor. KITE, nah bisa disingkat gitu ya, ITE gitu ya. Nah, jadi KITE ini adalah fasilitas yang nanti diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor bahan baku untuk diolah ya. Kemudian nanti hasilnya itu akan diekspor. Nah, maka nanti akan mendapatkan fasilitas ya para dalam KITE ya. Yang tujuannya adalah tingkat pengembalian bea masuk dan pajak impor. Jadi sebenarnya sama ya, kalau kita jadi importir, nah ini kalau kita punya angka pengenaan importir, nah itu tentunya pajaknya lebih rendah. Nah, maka jika kita nanti memiliki KIT ya, nah nanti tentunya ini akan lebih memudahkan ya buat kita untuk bisa mendapatkan pembebasannya atau bisa juga pengembalian untuk bea masuk maupun pajak impor. Nah, ini ada beberapa jenis ya untuk KIT. Ini ada KIT pembebasan dan yang kedua KIT pengembalian. Untuk KIT pembebasan ini fungsinya nanti membebaskan untuk bea masuk dan juga pajak impor untuk bahan baku ya yang kita gunakan untuk kita ekspor. Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk perusahaan industri ya yang tentunya memenuhi syarat ya yang ditentukan dari Dirjen Bea dan Cukai. Nah, kemudian tuh jenis KIT yang kedua yaitu untuk KIT pengembalian atau throwback ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengembalikan bea masuk yang telah dibayarkan setelah produk jadi diekspor. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang telah membayar bea masuk, namun ya nanti dapat diekspor ya untuk barang jadi. Jadi bergantung ya nanti untuk KIT mana yang bisa kita dapatkan. Nah, manfaat dari KIT dengan kita beli KIT ya, nanti tentunya manfaat yang pertama ini dapat mengurangi untuk biaya produksi kita karena kita tidak perlu untuk membayar bea masuk dan juga pajak impornya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan arus kas kita karena pengeluaran kita tentunya bisa lebih dikurangi ya. Jadi dengan adanya pengembalian untuk bea masuk, nah ini perusahaan mendapatkan pengurangan beban dari segi keuangan ya, dari segi finansial. Nah, manfaat yang ketiga adalah untuk meningkatkan ekspor. Nah, jadi ini memberikan insentif ya, jadi bisa memberikan
bagaimana mengimpor kulit dari Italia untuk produksi sepatunya. Ya, di mana sepatunya ini nanti ya kalau sudah jadi itu akan diekspor ke Amerika. Nah, dengan adanya fasilitas KIT yang diperoleh ya, di mana di sini PT ABC mendapatkan untuk jenis KIT pembebasan. Sehingga di sini mereka ya atau PT ABC tidak ya perlu bayar biaya masuk kulit impornya nanti ya. Nah, dengan adanya pengurangan ya pengeluaran ini, nah ini tentunya untuk biaya produksinya kan harga pokoknya lebih berkurang. Nah, sementara jika PT ABC ya sudah terlanjur ya nanti membayar biaya masuk dan juga ekspor produknya, maka PT ABC nanti bisa melakukan klaim. Nah, jadi minta pengembalian. Nah, tentunya nanti sini berarti dari PT ABC nanti perlu ya nanti menggunakan untuk yang KIT pengembalian. Nah, karena di sini harus itu fasilitas yang didapatkan itu KIT pembebasan, tapi karena sudah terlanjur ya, sudah terlanjur membayar biaya masuk, nah maka dari PT ABC bisa ya melakukan proses untuk klaimnya. Nah, jadi minta dikembalikan untuk biaya masuk yang sudah dibayarkan tadi. Ya, berikutnya kita akan lihat mengenai pengurangan untuk tarif biaya masuk dan juga pajak dalam rangka impor atau PDRI. Nah, pengurangan untuk tarif biaya masuk ya dan juga PDRI ini diberikan ya dalam berbagai bentuk ya, insentif ya. Dan ini juga tertuang jelas ya kan ada peraturan pemerintah, tujuannya untuk mendukung industri ya, dalam negeri. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini memungkinkan ya di mendorong nanti untuk perusahaan untuk impor bahan baku atau nanti barang modal atau barang tertentu ya dengan biaya masuk yang tentunya lebih rendah atau bisa juga nanti tanpa biaya masuk. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi ini untuk pengurangan dari tarif biaya masuk dan PDRI-nya ya. Jadi nanti ada beberapa manfaat yang nanti bisa didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama itu penekanan untuk biaya produksi. Dengan biaya masuk yang lebih rendah, maka biaya impor bahan baku nanti bisa berkurang. Manfaat yang kedua, mendukung sektor industri. Ya, karena ini untuk industri ya, nanti dalam negeri itu bisa mendapatkan dukungan ya dari pemerintah. Nah, tentunya ini untuk meningkatkan daya saing secara global. Manfaat yang ketiga, meningkatkan investasi. Dengan kebijakan biaya masuk yang lebih ringan ya, investor nanti akan lebih tertarik menanamkan modal ini. Dan manfaat yang lebih dalam waktu cepat. Dan manfaat yang terakhir adalah mendorong inovasi dan juga ekspansi. Jadi bisa nanti memotivasi ya perusahaan menjadi lebih ekspansi, berarti dapat memperluas pasarannya. Nah, karena dengan beban pajak yang lebih rendah, maka perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak dananya, misalkan untuk kebutuhan riset, ya, untuk penelitian, maupun nanti untuk ekspansi pasar. Nah, untuk bentuk pengurangan dari tarif biaya masuk dan PDRI, nah ini ada berapa ya? Yang pertama itu adalah biaya masuk yang ditanggung pemerintah atau BMDTP. Jadi di sini nanti pemerintah akan menanggung untuk biaya masuk untuk industri tertentu, ya, yang terutama yang sifatnya strategis ya. Jadi yang bahan baku yang dibeli itu bisa dikatakan bisa untuk arahnya ke ekspor. Contohnya tadi ya ekspor bahan kulit ya, bahan kulit sepatu, tapi nanti diekspor lagi. Nah, sehingga tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri ya untuk manufaktur kita ya, agar bisa meluas ya sampai ke mancanegara atau luar negeri. Nah, bentuk yang kedua yaitu
untuk PPN nanti tidak dikenakan untuk barang tertentu yang digunakan untuk sektor strategis. Nah, untuk sektor ini seperti sektor energi dan juga industri manufaktur, tapi yang tujuannya untuk ekspor. Nah, tentu di sini fasilitas PPN ya tidak dipungut. Ini ada beban keuangan usaha. Yang ketiga, penurunan tarif yang musuh. Nah, ini tentunya melalui perjanjian perdagangan internasional. Contohnya misalkan Indonesia sudah tergabung misalkan dalam perjanjian perdagangan ya, seperti perdagangan free trade agreement ya, jadi perjanjian perdagangan yang membebaskan ya, atau nanti SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi perjanjian terkait dengan mitra di lingkungan perdagangan ya, ataupun juga nanti RCEP. Rendah yang memanfaatkan dari perjanjian tersebut. Nah, ini contoh kasusnya misalkan PT DEF ini adalah perusahaan otomotif yang mengimpor untuk komponen mesin dari Jepang. Nah, Indonesia memiliki perjanjian perdagangan secara bebas ya atau FTA dengan Jepang. Maka di sini PT DEF ini hanya dikenakan tarif biaya masuk sebesar 0% dibandingkan dengan tarif normal yang harusnya dikenakan 10%. Sehingga di sini dapat memberikan ya efisiensi biaya dan pertumbuhan ya dari industri dalam negeri ya, khususnya dari PT DEF ya. Nah, jadi bisa dikatakan PT DEF ini mendapatkan fasilitas ya BMDTP, jadi yang dibebaskan ya, selain dibebaskan itu juga mendapatkan pengurangan ya pajak untuk beberapa komponen tertentu ya, yang semakin nanti dapat menurunkan biaya produksi. Ya, ini bergantung ya, jadi kalau masing-masing negara ya nanti apakah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, ini bisa menguntungkan ya. Untuk kebijakan peraturan untuk pajak yang nanti katanya dengan yang pertama tadi ya kawasan berikat, kemudian KIT dan juga kondisinya ya. Nah, ini ada beberapa peraturan yang nanti menjadi acuan. Yang pertama, peraturan pajak untuk kawasan berikat ini tertuang atau dijelaskan dengan KAP ya di dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 131 PMK nomor 2018. Nah, terkait dengan tata cara untuk pemberian perpanjangan ya maupun nanti pencabutan untuk izin kawasan berikat. Kemudian peraturan yang kedua ya di PPN dan PPh pasal 2 yang tidak dipungut, dan yang ketiga adalah PPNBM yang ditanggungan. Nah, ini peraturan yang nanti mengikat ya untuk kawasan berikat. Kemudian yang kedua, kalau yang berkaitan dengan KIT untuk regulasi ya yang nanti mengatur kaitan dengan KIT, itu yang pertama PMK nomor 160 ya, sama ya di PMK nomor 4 tahun 2018. Nah, ini terkait kemudahan untuk impor dengan tujuan ekspor. Di KIT ini jelas sudah ada acuan di PMK nomor 160. Kemudian regulasi yang kedua itu sama ada di PPN ya, dan pasal 22 yang tidak dipungut. Dan yang ketiga yaitu di KIT-nya ya untuk pengembalian biaya masuk yang mengatur ya terkait dengan peraturan perancang untuk pengurangan tarif biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ya. Nah, di sini yang pertama ada di peraturan PMK nomor 100 Kemudian peraturan yang berikutnya dari peraturan pemerintah atau PP nomor 50 tahun
tahun 2019 dan perjanjian perdagangan bebas. Ya, tadi ada FTA, ada CEPA, ya, ada RCEP. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang nanti berkaitan ya nanti dengan kawasan berikat, dengan KIT dan juga dengan penggusurannya. Ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, sehingga nanti keterkaitannya ya untuk fasilitas dari kawasan berikat, kemudian KIT dan juga penggusurannya ya dengan perekonomian di negara bagaimana. Nah, kalau kita lihat yang pertama ya, jadi untuk fasilitas kawasan berikat, KIT dan pengurangan tarif ya untuk biaya masuk atau PDAI, di sini keterkaitannya itu memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Apa saja sih yang utama kegiatan ekspor. Nah, jadi dengan pengurangan biaya produksi dan insentif pajak, maka perusahaannya nanti akan lebih terdorong meningkatkan ekspor dan ini tentu akan berdampak ya secara positif di dalam neraca perdagangan di negara kita. Kemudian dampak yang kedua yaitu dari segi investor. Nah, ini tentu daya tarik ya untuk investasi. Nah, jadi dengan adanya fasilitas ya baik kawasan berikat, KIT maupun penggusuran ya, ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, menarik investasi asing maupun bisa juga nanti investasi lokal ya ke sektor industri ya atau manufaktur. Nah, ini kaitannya ya ada dua di peningkatan ekspor dan daya tarik investasi. Nah, keterkaitan yang lain itu ada di penciptaan lapangan kerja. Nah, dengan adanya pembuatan atau pembentukan ya perusahaan di kawasan berikat ini tentu akan menciptakan lapangan kerja ya. Jadi dengan pertumbuhan industri ya tentu akan lebih banyak lapangan kerja yang terbuka bagi tenaga kerja lokal dan mengurangi untuk tingkat pengangguran. Kemudian peningkatan pendapatan negara ini juga berdampak ya dengan adanya kawasan berikat ya atau KIT ya. Nah, jadi bisa dikatakan meskipun biaya masuk dan pajak dalam beberapa aspek itu dikurangi atau ditangguhkan, tetapi kalau kita lihat volume untuk ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi secara global ini meningkatkan ya pendapatan negara dari sektor lain dari penghasilan dan cukai. Karena tetap karena ada beberapa produk itu kan yang ada cukainya ya, seperti rokok dan kan ada cukainya. Jadi biaya masuknya itu tidak kena tapi tetap kena cukai. Nah, itu tetap menjadi pendapatan untuk negara. Yang berikutnya penguatan rantai pasar nasional. Jadi itu industri ya, industri dalam negeri nanti mendapatkan dengan lebih kompetitif. Sehingga kayak ini salah satu dorong sukses. Ya terkait dengan setnya ya. Nah, jadi fasilitas kawasan berikat, KIT dan pengurangan ya dan biaya masuk atau PDRI ada dampak positifnya ya tentunya untuk perusahaan. Yang pertama dari segi efisiensi biaya produksi ya. Jadi dengan pembebasan biaya masuk dan pajak tentu perusahaan ini dapat menghemat biaya bahan baku, keuntungan atau profitabilitas. Dampak positif yang kedua dengan daya saing yang lebih tinggi. Nah, ini tentunya biaya produksi yang dihasilkan lebih rendah ini akan memberikan peluang ya khususnya dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar. Dampak yang ketiga itu dari segi peningkatan likuiditas dan juga arus kasnya ya karena perusahaan ya ini bisa mendapatkan pengurangan beban pajak maupun biaya masuk ya. Ini tentu akan membantu perusahaan memiliki lebih banyak dana untuk investasi dan juga ekspansi. Yang keempat, kemudian dalam rantai pasoknya ya di mana perusahaan nanti dapat mengakses bahan baku impornya itu akan lebih cepat dan juga murah sehingga
proses produksi itu dapat dijalankan lebih cepat. Jadi nanti untuk ekspornya itu akan lebih cepat ya dilakukan. Dan yang keenam itu yang kelima ya, peluang ekspansi global. Nah, jadi dengan insentif ekspornya maka perusahaan itu akan lebih terdorong lagi ya nanti untuk memperluas pasar internasional. Nah, jadi memang kalau kita banyak fasilitas yang menguntungkan, tentu kita lebih terdorong ya, lebih termotivasi untuk bisa memperluas produk yang akan kita pasarkan. Ya semua pasti begitu ya, kalau biayanya bisa lebih ditekan, karena harapannya kita pasti ingin mendapatkan untung yang lebih besar. Sedikit ini di pembahasan kita Mas yang pajak impor ini bisa sampai kesimpulan bahwa fasilitas kawasan berikat KIT dan pengurangan tarif bea masuk atau BDRI ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendorong ekspor dan juga menarik investasi asing sehingga perusahaan yang memenuhi kualitas ya. Tadi ada yang bisa pembebasan atau nanti pengembalian. Sehingga ini dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi bisnis dan bersaing lebih baik di pasar global. Dengan aturan yang tadi ya sudah dituangkan terkait dengan KIT, dengan kawasan berikat ya atau dengan kondisinya, maka pun dapat lebih mudah ya mengakses fasilitas fiskal yang mendukung pertumbuhan industri dan ekspor nasional. Dan terakhir dengan demikian ya nanti fasilitas yang bisa dipilih ya untuk mendapatkan perusahaan ini akan lebih membantu perusahaan tentunya mengurangi biaya ya costnya, meningkatkan efisiensi